Hello, welcome back to my channel, teman-temanku, saudaraku, channel Randy C ya. Hari ini kegiatan saya lagi mancing, ini ya mancing. Tapi sekalian nanti kita bahas mengenai perang perang media dalam dunia eh, real perang atau peperangan politik. Wah, ini luar biasa ya. Jadi saya mau menceritakan tentang media ini itu sebenarnya alat multifungsi ya. Tapi sebelum itu subscribe dulu dong, bro. Tolong langganan yuk. Habis langganan nyalain lonceng sebelah sini. Cakep kan? Ya udah. Oke, lanjut ke pembahasannya. Oke, media ya. Kita bahas ini media. Bisa jadi media berita, media massa, dan media-media yang lain. Entah itu sosial media, banyaklah pokoknya media itu. Penggunaan dalam peperangan ini juga sangat banyak. Seperti yang saya bahas sebelumnya, bahwasanya media ini digunakan untuk menebar propaganda. Propaganda itu bisa adu domba lah, ibarat kata adu domba, dimana yang digunakan itu adalah kadang artikel palsu yang tidak sesuai fakta, ada juga video-video hoax rekayasa yang tidak mencerminkan dengan fakta yang ada di lapangan. Nah, tujuannya itu ya untuk membuat target dari propaganda tersebut citranya makin jelek atau pencemaran nama baik. Nah, apakah hal ini efektif? Ya tentu saja, kalau sampai saat ini itu ada yang menggunakan propaganda seperti ini, itu artinya metode ini sangat efektif ya. Jadi tujuan utamanya cuma ingin media luas itu memandang si target ini buruk. Nah, kemudian kalau itu di dalam peperangan sekarang itu digunakan kok ya. Jadi teman-teman nggak bisa asal percaya dengan media yang ada di luaran sana, berita-berita yang ada di luaran, nggak bisa asal-asalan percaya. Kemudian di dunia politik juga biasanya digunakan untuk menjatuhkan lawan, yaitu pencemaran nama baik dan sebagainya, dengan kasus-kasus yang kadang kasusnya itu kasus hoax. Itu sebenarnya nggak di dunia politik ya, hampir semua itu di kalangan artis juga membuat fitnah-fitnah itu kelasnya seperti itu. Nah, peperangan seperti ini ya itu adalah peperangan ala pengecut ya sebenarnya. Jadi memang mereka pengen mudah, keluar biaya juga murah, tidak sampai keluar nyawa, akhirnya membuat propaganda seperti itu. Nah, media ini pun sebarnya pun membabi buta ya. Ini nggak cuma media umum saja yang digunakan untuk menyebar, tapi sampai media sosial yang kalangannya itu sebagai tempat-tempat ringan menjadi berat karena isinya adalah penuh dengan video-video atau berita-berita propaganda. Nah, teman-temanku yang saya rasa kita memang tidak cerdas atau jenius pinter banget ya, tapi untuk bodoh juga kita tidak bodoh gitu loh. Jadi kalau jangan sampai biarkan diri kita ini termakan dengan propaganda seperti itu atau berita-berita palsu. Kalau dulu teman-teman bilang itu katanya penyebarannya juga sampai ke grup WA keluarga. Jadi ada salah satu pihak yang kurang dalam pengetahuan propaganda sehingga asal share aja. Nah, jadi teman-teman, kalau seumpama ada benturan ya, kemudian terjadi kabar-kabar palsu, itu saya rasa teman-teman jangan kaget ya.
kabar palsu seperti fitnah itu jangan kaget dulu, karena memang kalau orang pecundang atau orang buruk itu pasti akan menggunakan metode seperti itu, ada fitnah dari propaganda seperti itu. Nah, ciri-ciri utama yang pernah saya temui itu seperti ini. Rata-rata orang yang menyebarkan berita palsu atau propaganda seperti itu, fitnah seperti itu, ketika di-counter dengan metodenya dia, dengan apa namanya, walaupun counternya itu serangan baliknya itu bukan sama-sama propaganda atau sama-sama fitnah, tapi menyatakan fakta, orang tersebut tidak akan terima. Kadang juga lari gitu loh. Maksudnya saya bilang lari itu menghindar kalau sampai dapat serangan balik. Karena apa? Karena metode yang sebenarnya digunakan itu adalah metode pengecut. Nah, ciri-cirinya yaitu ketika kita diserang dengan fitnah atau propaganda tersebut, kemudian kita bisa mengklarifikasi langsung di depannya si tukang fitnah tadi, itu dia bakalan menghindar sendiri, bakalan takut sendiri untuk menghadapi kita, walaupun pada dasarnya kita nggak ada pengen serangan fisik ya, sama-sama menjawab fitnahnya tadi, tapi mereka tidak akan berani untuk apa namanya, secara langsung melawan itu tadi, mengklarifikasi dari klarifikasi tadi. Jadi tidak ada bakalan perlawanan, mereka pikirannya itu cuma membuat fitnah tadi aja. Jadi mereka tidak akan berpikir, wah seumpamanya fitnah saya ini dijawab terus balik ke saya, mereka nggak punya antisipasi. Nah, itu saya beberapa kali mengalami ya. Kali saya sendiri ini tipe orang yang belak-belakan yang saya jarang mau nyensor ya, males ya. Jadi saya suka diam, kemudian saya mengatakan seperlunya dan sesuai fakta. Kalau jadi tetap seperti saya ini dapat serangan seperti itu, saya langsung klarifikasi ya, dianya yang diem dan pergi sendiri. Nah, itu sering terjadi ya temanku ya. Jadi teman-teman jangan takut kalau sebenarnya kita diserang atau seperti itu ya, memang dunia isinya seperti itu, serang menyerang. Tapi saya sih nggak mau melakukan konflik itu, saya sebenarnya nggak mau ya. Oke, sekarang balik lagi ke media pejabat ya, melakukan propaganda atau perang media. Ada yang perangnya ini menjelek-jelekkan lawannya, yang seperti saya bilang tadi di awal. Ada juga yang medianya ini digunakan untuk pencitraan atau memuji-muji dirinya sendiri. Nah, yang memuji nih tentu saja orang bayaran. Luar biasanya itu ya, praktek ini sangat manjur ya digunakan sampai sekarang, itu sangat banyak yang terbodohi oleh metode-metode ini. Kalau harapan saya sendiri teman-teman ya itu tadi, penyaringan informasi itu sangat penting bro, bukan cuma faktor saring dari umur, tapi saring juga dari kebenaran, fakta dan hoax. Dan kalau tahap selanjutnya adalah sharing, mencari tujuan dari orang yang membuat konten tersebut ya, saya bilang. Nah, kalau ada yang nanya, emangnya bahaya perang media seperti bahaya? Ya, teman-teman ya, perang itu tidak ada yang tidak berbahaya, jadi semuanya berbahaya. Terus kalau propaganda media seperti ini bahayanya apa? Ya kita lihat di berita aja, seberapa sering kita melihat orang beradu pukul sampai beradu nyawa karena membela sesuatu yang itu dijalankan oleh media. Jadi ada berita seperti ini. Nah, berita seperti ini dan kepercayaan A dan B ini berlawanan, kemudian sampai benturan fisik. Itu beberapa kali di negara Wakanda ini terjadi. Nah, teman-teman harus tahu ya, itu menurut saya bahaya juga kalau sudah menyentuh konteks fisik. Nah, kalau saya cuma ngomongin
apa itu propaganda, mungkin teman-teman kesulitan untuk memahami. Nah, kita contohkan aja ya. Ini sekarang contoh saja. Sekarang ini saya lagi mancing. Ya, mancing ini. Bagi yang pro dengan saya ini mancingnya ikan kecil ya, ikan wader-wader kecil. Nah, bagi yang pro dengan saya akan mengatakan, wah, mancing ikannya pakai metode mancing ya, pakai joran. Nah, ini sangat menjaga alam. Beliau mengambil secukupnya dengan metode yang sangat ramah dengan lingkungan. Nah, itu bagi yang pro. Nah, bagi yang kontra, ini bisa narasinya itu bisa diarahkan seperti ini. Wah, itu masnya ini mancingnya ikan kecil-kecil, ikan baby-baby, tidak kasihan apa itu generasi ikannya ke depan itu habis, nanti jadi pelaku yang merusak lingkungan. Nah, seperti itu kata-katanya. Padahal untuk adegannya sendiri yaitu mancing ya, sekedar itu aja. Nah, jadi teman-teman, propaganda itu gampang sekali terjadi, dan efeknya nanti ya tinggal jumlah yang percaya aja sih ya. Saya harapkan teman-teman bisa menelaah dan memahami apa yang saya sampaikan tadi. Ini sudah tahun 2022, dimana semua ini sudah menuju global ya, global. Jadi jangan sampai kita masih ketinggalan jauh ya. Yang luar negeri itu sudah ngomongin luar angkasa, ngomongin ngomongin cuaca yang digunakan semaunya manusia. Lah jangan sampai negara Wakanda ini masih membahas mengenai babi ngepet, nyamuk ngepet, hal-hal yang masih sangat jadul ya. Ya, saya tidak menyarankan untuk melupakan hal jadul seperti itu. Cuma kita kurangilah konsumsi apa-apa yang metode lama itu masih digunakan. Kita harus lebih maju lagi daripada nanti kita ditinggal. Dan kalau kita ketinggalan mau nyalain siapa? Ya tentu saja kita sendiri. Ini tingkat kesadarannya rendah sekali untuk negara Wakanda ini. Oke, itu aja teman-teman yang bisa sampaikan untuk saat ini. Semoga video ini bermanfaat. Teman-teman, saya mencintai kalian. Bagi pemula, yuk mampir, kita silaturahmi. Jangan lupa subscribe. Salam revisi.